setiap kami diberikan kuasa dari Raja yang mulia Yesus Kristus namanya. Mari kita pakai kuasa untuk kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ku diberikan kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah bersama dengan kami. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, Dia sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Dia, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi dengan iman kita katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus selalu menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara
hidupku akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan melindungi. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini kita semua bisa beribadah di dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo Om undang kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Tuhan, urapi Om Buancun yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga anak-anak semua yang ada di rumah supaya Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami buka hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, hari ini kita akan belajar temanya adalah Mezbah korban bakaran. Anak-anak ingat ya, minggu lalu kita belajar tentang tabernakel. Ya, di dalam pelajaran tabernakel ini diceritakan sepintas, ya, selayang pandang, supaya anak-anak tahu apa itu tabernakel. Tabernakel juga disebut juga kemah sembayang atau kemah suci. Nah, anak-anak tidak perlu bingung ya, ini adalah perintah Tuhan untuk orang Israel membangun
bait suci atau kemah sembahyang. Ayatnya ada di dalam Keluaran 25 ayat 8. Bunyinya demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi, bait suci atau kemah suci ini dibangun supaya Tuhan bertakhta ada di tengah-tengah orang Israel. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini anak-anak ya. Ini adalah kemah suci yang ada di padang gurun yang dibuat oleh Musa. Musa mendapatkan perintah dari Tuhan dan juga desainnya, dan Musa melaksanakan. Ini menjadi pusat ibadah dari orang Israel selama dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, ini gambar yang lebih besar untuk kemah sembahyang atau kemah suci. Ini anak-anak, yang garis kuning ini adalah batas dari kemah suci. Nah, anak-anak bisa lihat ya, itu ada pagar halaman, ya, bentuknya kain warna putih. Nah, ini memang bongkar pasang, karena itu anak-anak bisa lihat ada tali-talinya di situ. Jadi kalau orang Israel itu akan pindah, berjalan, maka kemah suci ini dibongkar. Kalau tiang awan, tiang api berhenti di satu tempat, maka akan dipasang lagi. Nah, ini ada halaman. Untuk masuk dalam halaman ada yang namanya pintu gerbang. Dan di dalam halaman ada dua peralatan yang penting. Peralatan yang penting adalah mezbah korban bakaran. Nah, hari ini kita belajar mezbah korban bakaran. Selain itu, di halaman juga ada yang namanya kolam pembasuhan. Jadi ada dua alat penting yang ada di halaman. Nah, Om tidak cerita terlalu banyak, nanti anak-anak bingung. Yang penting ya anak-anak mengerti sepintas selayang pandang, supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Nah, ini anak-anak ya, kemah suci ini menjadi pusat ibadah orang Israel. Nah, itu ada tiang awan, ada tiang api, dan orang Israel berkemah di sekeliling dari kemah suci itu. Nah, ini yang Om beri lingkaran, ini adalah mezbah korban bakaran. Jadi, hari ini kita belajar mezbah korban bakaran. Nah, dilihat ya, ada imam-imam yang pakai baju putih itu ya. Nah, ada yang pegang bawa domba, kambing, dan kemudian disembelih. Dan kemudian binatang yang sudah disembelih itu kemudian ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Sesuai dengan namanya ya, jadi itu ditaruh di atas dan kemudian terbakar ya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi orang Israel kalau berdosa, minta ampun, mereka harus datang ke bait Allah, kemah suci, dan mempersembahkan. Ada yang kambing, ada yang domba, ada yang sapi. Ya, ini mempersembahkan dan untuk menghapus dosa mereka. Kita lihat dulu ya ayatnya di dalam Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Nah, supaya tidak terlalu panjang, kita baca 2 ayat saja ya. Di dalam ayat pertama bunyinya adalah, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga. 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Ayat 2, haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu. Dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Kita lihat ya, ini adalah gambaran dari mezbah korban bakaran. Panjangnya tadi dikatakan 5 hasta. Ya kurang lebih 2,5 meter. Besar ya. Kemudian lebarnya juga 5 hasta. Jadi 2,5 meter atau hampir 2,5 meter. Kalau anak-anak belajar di ilmu matematika ya, 5 hasta, 5 hasta. Berarti sisinya sama. Itu namanya bujur sangkar.
4 persegi, bujur sangkar. Sedangkan tingginya 3 hasta. Ya, kalau 3 hasta kira-kira seperti dadanya Om lah, setinggi inilah kira-kira. Cukup tinggi ya. Jadi cukup tinggi dan cukup lebar. Ini mezbah korban bakaran. Kemudian di 4 sudutnya itu ada tanduk. Ada 4 tanduk ya, tanduk-tandukan dibuat di setiap sudutnya. Kemudian ada lagi tongkat. Nah, itu ada 2 tongkat. Gunanya untuk apa? Untuk diangkat. Jadi kalau tiang awan, tiang api berpindah, maka orang Israel ya harus berpindah juga. Imam-imam juga harus membongkar kemah suci itu. Nah, kemudian mereka akan pindah, berjalan sesuai dengan pimpinan dari tiang awan, tiang api. Termasuk juga mezbah korban bakaran ini diangkat oleh 4 orang. Nah, ini ada tongkat pengusung. Ini gunanya untuk mengusung atau mengangkat dari mezbah korban bakaran. Juga ada yang namanya kisi-kisi. Nah, kisi-kisi atau jala-jala ini terbuat dari tembaga. Atau kalau bahasa Jawanya namanya panggrangan, ya, panggrangan, tempat untuk membakar korban, panggrangannya itu. Kemudian kita lihat, nah itu di bagian bawah ya, ada kayu-kayu itu sebagai bahan bakar untuk membakar korban yang ada di atasnya. Kemudian yang ada di atas panggrangan, kisi-kisi tadi ya, itu ada yang korban bakaran. Jadi daging domba yang sudah disembelih itu ditaruh di atasnya. Dan ini terbakar dan membakar sampai habis. Baunya kira-kira seperti apa? Anak-anak tahu ya, kalau kita pergi ke orang jualan sate, nah itu kan membakar daging. Nah, baunya bagaimana? Wah, harum, enak, membuat kita jadi lapar ya. Ini juga dalam mezbah korban bakaran ini daging domba, daging kambing, ini dibakar sampai habis. Dan baunya, harum sekali. Dan bau itu naik ke hadapan Tuhan. Tuhan mencium dan Tuhan berkenan. Nah, kita lihat juga ya, ini adalah mezbah korban bakaran. Itu Om yang beri tanda panah itu. Nah, itu ada bercak-bercak darah. Jadi binatang yang sudah disembelih itu, ya pasti mereka darahnya keluar ketika kemudian diangkat untuk dibawa ke atas dari mezbah korban bakaran. Tentu darahnya juga ada yang terpercik, ada yang menetes, ada yang keluar. Jadi di daerah sekeliling mezbah korban bakaran banyak darah hewan. Nah, kita lihat ya, ini juga ada imam-imam. Nah, imam-imam pakai garpu, ya penyodok itu, kemudian disodok daging, ya yang sudah disembelih itu, kemudian diangkat ke mezbah korban bakaran. Nah, nanti dilihat kalau ini yang sudah matang bagian bawah, diputar, dibalik, sehingga merata semua sampai daging itu menjadi ya hangus, menjadi terbakar semua, menjadi habis. Ini tugas dari imam-imam ya untuk membalik-balik ya, untuk memotong hewan, untuk membersihkan darahnya. Nah, ini tugasnya dari imam-imam seperti itu. Nah, kita sudah selesai ya menceritakan secara jasmaninya. Mungkin anak-anak bertanya, untuk apa Om semuanya itu? Toh kita juga bukan orang Israel. Itu kan ibadahnya cara orang Israel seperti itu. Kita kan juga bukan imam-imam. Kita kan orang biasa. Kita juga tidak pergi ke bait suci, tapi kita pergi ke gereja. Apa hubungannya? Lalu kemudian kalau orang Israel membawa domba, korban. Kalau kita ke gereja tidak bawa domba, jadi apa hubungannya? Apa artinya? Buat apa kita belajar tabernakel, kemah suci, mezbah korban bakaran? Buat apa? Anak-anak, ini mempunyai arti yang luar biasa. Biarpun kita bukan orang Israel, tapi kita ini adalah orang Israel secara rohani. Kita memang bukan anaknya Abraham, tapi kita menjadi keturunan Abraham karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Biarpun kita bukan imam-imam, tapi kita adalah imam-imam
di hadapan Tuhan. Oh, luar biasa. Memang itu ada kambing domba yang dipersembahkan. Memang kita tidak membawa kambing domba, tapi ini punya arti yang luar biasa. Kita lihat ya. Di dalam Kolose 2 ayat 17 berbunyi, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Israel yang dicatat dalam Alkitab itu hanyalah bayangan. Bukan hakikat sebenarnya. Kita adalah orang-orang perjanjian baru. Memang yang dilakukan oleh orang Israel itulah ibadah secara ritual, secara jasmani. Tapi itu mempunyai arti buat kita orang-orang perjanjian baru. Orang-orang perjanjian lama mereka melakukan, memotong hewan untuk meminta ampun kepada Tuhan dengan cara-cara sesuai dengan Taurat Tuhan, perjanjian lama. Oke, itu adalah caranya orang perjanjian lama. Tapi kita orang perjanjian baru, itu punya arti yang lebih dalam. Jadi, Kolose 2 ayat 17 ini mengatakan bahwa yang dilakukan oleh orang Israel, termasuk juga pembuatan kemah suci, itu hanyalah bayangan saja. Sedangkan bagi kita orang perjanjian baru, ini punya arti secara rohani. Oleh karena itu, kita tidak kemudian bawa domba, kita tidak kemudian seperti imam-imam itu. Tidak, anak-anak, tapi secara rohani. Oleh karena itu, kita akan melihat arti secara rohani. Ya, supaya anak-anak mengerti bahwa ada hubungan yang erat antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kelihatannya perjanjian lama secara jasmani. Tapi kalau artinya itu dibuka, oh luar biasa. Kita lihat ya, tadi orang Israel membawa domba. Nah, dombanya disembelih dan kemudian dagingnya ditaruh di mezbah korban bakaran. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, ada dosa, mereka minta ampun. Caranya bagaimana? Mereka membawa domba. Dombanya disembelih, darahnya tercurah, dan kemudian daging domba itu diangkat ke mezbah korban bakaran. Nah, ini sebenarnya punya makna yang dalam sekali untuk kita orang-orang perjanjian baru. Om, apa artinya Om? Ya, kita lihat ya, bahwa ini sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi putra manusia Yesus. Dan Yesus sampai di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk mengampuni kita. Nah, jadi mezbah korban bakaran ini cerita tentang pengampunan. Sedangkan Yesus dalam perjanjian baru ini menceritakan pengampunan dosa juga. Oleh karena itu, mezbah korban bakaran ini menceritakan dua hal. Yang pertama, menceritakan tentang pengampunan dosa. Karena Yesus itu adalah anak domba Allah. Ya, jadi Yesus itulah anak domba Allah. Kalau orang Israel membawa domba, tapi dalam perjanjian baru, Yesus itulah anak domba Allah. Ini tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Kita baca ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak saya lihat ya, satu persamaan. Kalau di perjanjian lama, anak domba. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah anak domba Allah. Kalau dalam perjanjian lama, itu darah binatang ya, menutup dosa. Tapi dalam perjanjian baru, darah Yesus itu menghapus dosa. Oh, luar biasa. Jadi Allah ya mengutus Yesus menjadi anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Oh, luar biasa. Anak-anak kalau lihat bahwa artinya begitu dalam dan begitu indah. Juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, dan bukan dengan emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Oh, luar biasa. Sama seperti orang Israel, kalau milih domba, ya tidak sembarangan, kemudian semua domba dipersembahkan. Tidak boleh, harus dicek. Tidak ada cacatnya, ya bulunya yang paling mulus, ya tidak ada cacat sedikit pun, ya pokoknya sempurna, baru itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus inilah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, tidak bernoda. Yesus tidak berbuat dosa selama di muka bumi, selama menderita, memikul salib sampai mati di atas kayu salib. Ibrani mengatakan bahwa Yesus dikenai semua kelemahan-kelemahan, godaan-godaan. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Oh, luar biasa. Sebagai putra manusia, tidak berbuat dosa. Maka itu layak. Yesus disebut anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Oh, luar biasa. Inilah pengampunan yang Yesus lakukan. Sama seperti mezbah korban bakaran itu. Cerita tentang pengampunan dosa. Nah, itu Allah sudah lakukan itu, pengampunan dosa. Lalu bagaimana dengan respon kita? Allah sudah menyediakan anak domba Allah, yaitu Yesus, mengampuni semua dosa umat manusia. Tinggal bagaimana respon kita. Allah sudah menyediakan, bagaimana respon kita? Respon kita adalah pertama, membuka hati. Ini penting, membuka hati. Selama hati kita tertutup, ya berkat Tuhan tentang pengampunan ini tidak bisa kita terima. Pertama, kita buka hati. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 20 ya mengatakan, aku, Yesus ya, berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi, kita menerima Yesus dulu dengan membuka hati. Anak-anak mungkin mengatakan, Om, saya ini kan sudah orang Kristen. Sejak lahir, papa mama sudah Kristen. Ya, betul. Puji Tuhan kalau anak-anak lahir dari keluarga Kristen. Bagus. Tapi secara pribadi, anak-anak harus buka hati. Biarpun anak sudah ke sekolah minggu, rajin, bagus. Tapi secara pribadi anak harus buka. Tuhan, aku membuka hatiku. Tuhan mengetuk pintu hati kita. Biarpun KTP kita Kristen, ya dari keluarga Kristen. Tapi secara pribadi, ya silakan Tuhan masuk dalam hatiku. Dan selain membuka hati, kita juga mengakui siapakah Yesus itu. Di dalam Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jikalau kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Jadi penting ya mengaku mulut kita, Yesus, Engkau Tuhan. Dalam hati kita juga percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ini adalah bentuk pengakuan yang sangat penting. Baik kepada Tuhan dan juga kepada orang sekeliling. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini adalah satu titik yang penting. Biarpun kita dari keluarga Kristen, tapi ini satu titik yang penting bahwa kita mengaku Yesus. Hati kita percaya, mulut kita mengaku, maka kita dibenarkan, maka kita diselamatkan. Ini penting tentang pengampunan dosa. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoa sendirian atau mungkin juga dengan teman-teman supaya mereka juga tahu bahwa aku ini percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat.
dan kita mengundang Yesus masuk dalam hati. Pastikan anak-anak semua membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan keraskan hati anak-anak. Enggak mau. Nanti aja, ditunda. Wah, saya masih senang dosa. Nanti aja. Nanti kalau sudah tua. Nanti aja kalau sudah mau mati. Jangan anak-anak. Kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Kita lembut. Ya Tuhan, masuklah dalam hati kita. Selain itu, kita juga minta ampun anak-anak kepada Tuhan. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan perlu kita akui dan kita minta ampun kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi poin ketiga ini penting, yaitu meminta ampun, ngaku kepada Tuhan bahwa salah. Kalau ada orang yang kita rugikan, kita juga minta ampun. Mungkin kepada teman, mungkin kepada orang tua yang kita rugikan. Lalu Tuhan akan mengampuni. Oh, luar biasa. Dan kalau kita minta ampun, kita sebutkan satu persatu. Contoh, Tuhan, aku nyontek Tuhan, ampuni saya. Saya tidak akan mengulangi lagi Tuhan, saya bertobat sungguh-sungguh. Nah, sebutkan satu persatu. Jangan kemudian, Tuhan ampuni segala dosaku Tuhan, mulai dari kecil sampai besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya Tuhan, terima kasih, amin. Oh, itu kan mengaku secara borongan jadi satu. Lalu kita tidak sadar dosa apa yang dilakukan. Kita minta ampun. Tuhan, saya mencuri uangnya Papa. Tuhan, ampun Tuhan. Aku tidak mau mengulangi lagi Tuhan. Aku bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Loh, itu namanya minta ampun. Dosa satu persatu. Lalu bilang sama papanya, Pak, minta maaf ya Pak, minta ampun. Dulu saya mencuri uangnya Papa 5.000. Maaf ya Pak, saya tidak mau ngulangi lagi. Oh, ini berarti mengaku satu persatu. Mungkin kita marah-marah, ya, kita jengkel. Wah, minta ampun Tuhan, saya tidak mau marah-marah lagi. Apalagi mungkin sampai pukul-pukulan. Minta maaf ya kepada teman yang kita pukuli. Maaf ya Andi ya, maaf saya dulu pukuli kamu. Saya bertobat, sekarang saya menjadi anaknya Tuhan. Saya menjadi orang yang baik. Tuhan sudah ampuni saya juga sekarang minta ampun kepada Andi yang dulu sudah saya pukuli. Nah ini cara minta ampun kepada Tuhan. Sehingga benar-benar beres, benar-benar tuntas. Dan di dalam Yesaya 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Ya, itu dosa yang berat, dosa yang besar. Tapi kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan katakan akan menjadi putih seperti salju. Oh, luar biasa. Dosanya besar, dosanya parah. Tapi Tuhan bisa ampuni. Sekalipun berwarna merah, seperti kain kesumba, merah pekat gitu ya. Rasanya sudah tidak bisa hilang. Tapi kalau kita minta ampun kepada Tuhan, darah Yesus, itu membuat kita akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, luar biasa. Begitu ajaib. Jadi di dalam pengampunan dosa ini begitu dahsyat darah Yesus. Sehingga darah Yesus itu mengampuni. Beda dengan darah domba dalam perjanjian lama ya. Itu darah domba itu hanya menutup dosa. Jadi misalnya ada dosa ya. Kemudian ditutup dengan darah binatang, darah domba. Nah, ditutup saja. Hakikatnya masih ada dosa ini. Tapi darah Yesus, darah yang berkuasa. Ketika kita minta ampun, dosa kita bukan hanya ditutup, tapi dihapus. Bersih. Merah jadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Itu dahsyatnya darah Yesus. Sehingga menyucikan kita
benar-benar bersih. Orang perjanjian lama tidak mengalami itu. Mereka mengalami itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, baru mereka diampuni secara total. Istimewanya adalah orang perjanjian baru. Kita orang perjanjian baru mengalami pengampunan yang luar biasa. Karena itu jangan main-main. Oh, enggak apa-apa nanti diampuni. Itu berarti menghina darah Yesus. Kita harus menghargai, ya. Kita minta ampun kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, habis-habisan, tidak mau lagi berbuat dosa. Oh, luar biasa. Jadi, mezbah korban bakaran. Ini cerita tentang pengampunan dosa. Memang Yesus itu adalah anak domba Allah. Darahnya sudah tercurah. Dan dia sudah mati di atas kayu salib. Sedangkan respon kita harus membuka hati. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dengan mulut kita, percaya dalam hati kita. Dan yang ketiga, minta ampun dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi, mezbah korban bakaran itu ada dua hal. Pertama adalah pengampunan dosa. Yang kedua, ini juga penting, yaitu kelepasan dosa. Ini penting anak-anak ya. Jadi bukan hanya pengampunan. Pengampunan ini dahsyat. Pengampunan ini sungguh berharga, betul. Tapi juga harus ada kelepasan dosa. Nah, Om ceritakan ya, dalam kelepasan dosa. Yesus itu adalah pelepas dosa. Kalau tadi Yesus adalah anak domba Allah, ini Yesus adalah pelepas dosa. Di dalam Matius 1 ayat 21, baca ya, ia akan melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus ya, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan, atau bahasa lainnya adalah melepaskan umatnya dari dosa mereka. Oh, luar biasa. Ya, jadi Yesus adalah pelepas dosa. Bukan hanya sekedar mengampuni, tapi melepaskan dosa kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu, siapa anak itu? Yesus ya. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oh, luar biasa. Jadi ini bukan kemudian hanya sekedar sesaat, oh lepas, kemudian dijajah lagi, oh bebas, kemudian berdosa lagi. Bukan, ini cerita tentang kemerdekaan sejati. Benar-benar merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Karena itu kita bersyukur, ya kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita itu diampuni dan dilepaskan. Ada ikatan dosa, dilepaskan. Ada belenggu-belenggu setan kuasa kegelapan, dilepaskan. Seperti Om ini, ya. Om ini dulu orang berdosa, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Saya kurang ajar kepada orang tua, Tuhan. Minta ampun dan bertobat. Sesuai itu, Om hormat kepada orang tua. Tidak kemudian mengulangi lagi. Om dulu kata-kata kotor. Tuhan ampuni ini kata-kata kotor, kata-kata jorok, suka mesok. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni saya. Itu minta ampun. Dan bertobat sungguh-sungguh. Kemudian tidak mengulangi lagi. Kata-katanya menjadi berkat. Tidak mesu lagi. Ya, tidak menfitnah lagi. Tidak omong kotor lagi. Bagus. Ya, benar-benar merdeka. Ini Om Guan Jun, orang lama. Tapi ketika percaya Tuhan Yesus, dosa-dosa diampuni dan dilepaskan. Om Guan Jun yang lama sudah berubah menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kalau Om Guan Jun diselamatkan, diampuni, dilepaskan, anak-anak juga, setiap kita juga bisa diampuni dan dilepaskan. Haleluya. Sekarang bagaimana respon kita? Kalau Tuhan sudah menyediakan fasilitas kelepasan dosa, bagus. Tuhan sudah ready. Tapi sekarang bagaimana reaksi kita? Ya, tidak bisa kemudian dari pihaknya Allah. Pihaknya kita harus ikut ambil andil. Bagaimana caranya? Ada 3.
Yang pertama adalah mau mempersembahkan hidup kita. Jadi bukan hanya Yesus saja sebagai anak domba Allah yang naik ke atas mezbah korban bakaran. Tapi hidup kita mempersembahkan. Dalam Roma 12 ayat 1, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam hati kita sudah berkomitmen, ya Tuhan, aku mau sebagai anak domba ada di atas mezbah korban bakaran. Mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Mau taat kepada Tuhan. Memang tidak enak anak-anak. Ya, kadang-kadang daging masih memberontak. Tapi hidupku mau persembahkan kepada Tuhan. Jadi poin pertama, komitmen. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau, Tuhan, inilah hidupku. Aku persembahkan kepadamu. Aku mau taat Tuhan. Mulai sekarang Tuhan, aku mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Ini seperti naik ke atas mezbah korban bakaran, anak-anak. Memang bukan secara fisik kemudian kita naik ke mezbah korban bakaran. Bukan. Tapi di dalam alam roh, kita persembahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan, hidupku kepada Tuhan. Sedangkan poin yang kedua adalah mematikan kedagingan. Ini penting. Sebab memang kita sudah diampuni. Tapi kita hidup di dalam tubuh daging ini. Dan tubuh daging ini menyeret untuk berbuat dosa. Karena itu dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, menyangkal diri itu apa, anak-anak? Menyangkal diri itu kepingin benci, kepingin melawan. Tapi kemudian, tidak. Saya sudah diampuni. Saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau dulu kita hidup lama, sudah, balas saja. Tapi ketika kita sudah hidup baru, kita mau mengampuni, kita mau doakan. Itu berarti menyangkal diri dan memikul salib. Contoh, ketika kita mau sombong, nah ya, aku paling hebat, aku paling kaya, aku paling pinter. Wah. Tapi kemudian, jangan-jangan saya harus merendahkan hati. Saya tidak mau sombong. Orang sombong akan direndahkan Tuhan. Justru orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan. Ingat firman Tuhan. Oh iya. Karena itu, menyangkal diri, memikul salib. Memang hati kita mau berontak. Misalnya, ya, kepingin memaki-maki orang, kepingin marah, kepingin melawan orang tua. Tapi kita menyangkal diri. Bukan ngempet loh ya, bukan. Ada orang yang kepingin marah terus ngempet. Kita bukan ngempet, tapi kita mematikan dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak mau melasatkan daging. Aku mau menyangkal diri. Aku mau memikul salib. Jadi kedagingan kita memang berontak. Kepingin nyontek. Ya. Tapi kita katakan, enggak, aku harus jujur. Tidak boleh nyontek. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bisa. Nah, ini. Kepingin omong kotor. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak boleh omong kotor. Saya sudah diampuni, saya tidak mau mengulangi lagi. Itu menyangkal diri dan memikul salib. Dan dalam memikul salib ini ya, memang kelihatannya berat. Aduh, kok tidak boleh nyontek ya. Berat nih salibnya ini. Aduh, teman-temanku semua ya lihat gambar porno. Aku tidak boleh lihat gambar porno. Aduh, kok rasanya berat ya. Anak-anak, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Mungkin anak-anak ingin mencuri, ya tangannya itu ingin mencuri karena tidak punya uang, kepingin beli es krim. Tapi ingat, tidak boleh mencuri. Dalam nama Tuhan Yesus, godaan setan, aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita pikul salib, mematikan daging, seperti ini anak-anak. Dan ini bukan hanya 1 kali, 2 kali. Bukan peristiwa demi peristiwa. Tapi setiap hari. Nah ini dikatakan ya, 24/7. Artinya apa? Selama 24 jam dalam sehari, selama 7 hari dalam seminggu. Artinya kita mengikut Yesus
setiap hari. Dalam Matius 16 ayat 24 yang sudah kita baca, tadi kita katakan mengikuti aku setiap hari. Bukan pada waktu senang, ikut Yesus. Waktu susah, meninggalkan Yesus. Bukan. Ketika diberkati Tuhan, oh aku cinta Yesus. Ketika berkat belum datang, doa belum dijawab, ya sudah, tidak ke gereja. Nah, itu salah. Kita harus setiap hari mengiring Yesus. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, terus-menerus, continue. Luar biasa. Seperti di dalam Imamat 6 ayat 9-23, ini cerita tentang mezbah korban bakaran, itu apinya itu harus tetap menyala. Nah, kita baca ya ayat 9. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah, dikatakan semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Jadi biarpun orang Israel semua tidur, tapi imam-imam harus jaga agar apinya tuh menyala semalam-malamannya. Waktu siang juga menyala terus. Tidak boleh padam anak-anak. Ayat 12 dikatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Nah, jadi penting kayu itu sebagai bahan bakar. Ya, kalau tidak ada kayu ya apinya habis. Jadi ada kayu, ya apinya terbakar terus. Dan di atasnya harus ada korban bakaran sehingga asap itu, ya bau harum terus naik, terus naik, terus naik. Luar biasa. Ini menceritakan bahwa hidup kita ini mematikan daging. Ya kelihatannya kita, waduh, tidak bisa bersama dengan teman-teman. Ya, padahal hari ini adalah hari ibadah. Waduh, eman ya. Tapi kita mau mendahulukan Tuhan. Nah, itu seperti bau yang harum. Dagingnya kita, kedagingan kita, itu dibakar dan Tuhan mencium. Oh, harum ya. Ini mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyangkal diri, tidak mau nyontek, kelihatannya sakit bagi daging. Itu seperti dibakar. Dan itu bau harum di hadapan Tuhan. Tuhan menghirup. Oh anakku, aku memberkati engkau. Ketika kita mau melawan orang yang jahat pada kita, kita malah doakan, kita berkati, kita ampuni. Itu seperti daging yang dibakar. Dan Tuhan mencium. Oh, anak ini taat kepadaku, diberkati sama Tuhan. Ya, jadi orang perjanjian lama hanya tahu daging dibakar, baunya harum. Ya, gitu aja. Tapi kita orang perjanjian baru, oh keren, hebat. Ya, sehingga Tuhan berkenan atas persembahan hidup kita. Di dalam ayat 13 dikatakan, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Oh, luar biasa. Kita harus menjaga api itu berkobar-kobar dalam hidup kita. Jangan kemudian berkobar-kobar, padam. Kemudian menyala lagi, padam. Teruslah sepanjang umur hidup kita sampai mati atau nanti sampai diangkat oleh Tuhan, kita berkobar-kobar, makin besar apinya. Luar biasa. Nah ini, seperti ini ya, gambar. Oh ini lihat apinya. Apinya menyala terus ini, tidak pernah padam. Nah, biarpun ini terus kalau di video ini dinyalakan terus, ya tetap menyala terus. Nah, inilah menggambarkan api kita harus menyala-nyala. Tidak pernah padam. Luar biasa. Anak-anak, kita sudah selesai. Ya, Om akan rekap. Di dalam mezbah korban bakaran, arti secara rohani adalah cerita tentang pengampunan dosa. Dan yang kedua, cerita tentang kelepasan dosa. Kita lihat fasilitas dari Allah. Yang pertama, Yesus adalah anak domba Allah untuk mengampuni dosa seisi dunia. Dan Yesus adalah pelepas dosa yang sanggup membebaskan kita, memerdekakan kita. Luar biasa. Ini cerita
fasilitas dari Allah. Sudah ready 2000 tahun yang lalu. Ini harus kita responi secara manusia. Tidak bisa kemudian, oh Yesus sudah mengampuni, ya sudah. Tapi butuh respon dari kita. Bagaimana caranya? Supaya kita diampuni, ya kita membuka hati. Untuk Yesus masuk dalam hati kita. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita minta ampun kepada Tuhan satu persatu dosa kita. Dan Tuhan ampuni. Bagaimana caranya? Supaya kita dilepaskan dosa kita. Nah, kita akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Naik ke atas mezbah. Dan kita mematikan daging kita. Muncul, dimatikan. Ada keinginan dosa, disalibkan. Dan kemudian kita mengikuti Yesus setiap hari. Seringkali orang hanya tahu pengampunan dosa. Tapi tidak tahu kelepasan dosa. Akibatnya menerima Yesus. Diampuni. Oh bagus, senang, sukacita. Tapi besoknya jatuh lagi dalam dosa. Makin berat, makin banyak dosanya, makin besar dosanya. Lalu minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Ya Tuhan ampuni. Tapi tidak punya kelepasan dosa. Dagingnya membuat dia jadi marah. Dan dia emosi, marah. Dosa lagi. Kemudian ada godaan untuk mencontek. Nyontek lagi. Aduh, dosa lagi, tambah banyak, tambah besar. Tapi dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Akhirnya terus siklus ini berjalan. Minta ampun, berdosa, minta ampun, berdosa. Ya lama-lama tidak bisa bertumbuh. Seperti orang sembuh, sakit. Sembuh, sehat, sakit lagi. Sembuh, sehat, sakit lagi. Mana bisa bertumbuh? Mana bisa kemudian menjadi dewasa? Orang ini menjadi sakit-sakitan. Tidak bisa beraktivitas dengan baik. Tapi kalau kita sehat, selalu sehat. Oh, luar biasa. Kita bisa bertumbuh secara jasmani. Demikian juga secara rohani. Kalau rohani kita sehat, kita bisa bertumbuh. Karena itu kita lihat dalam mezbah korban bakaran. Cerita tentang dua hal. Apa? Yang pertama adalah pengampunan dosa. Yang kedua adalah kelepasan dosa. Dan ini merupakan satu paket. Jangan separuh-separuh. Satu paket menjadi satu kesatuan. Sehingga rohani kita bisa bertumbuh. Ini baru alat yang pertama dalam kemah suci. Ini yang akan kemudian membuat kita terus bertumbuh. Meningkat sampai sempurna. Jadi justru dengan kita mempelajari kemah suci, peralatan-peralatannya itu, maka kita bisa bertumbuh dengan baik. Ya, kita sudah belajar tentang mezbah korban bakaran. Supaya kita benar-benar diampuni dan benar-benar dilepaskan. Lalu kemudian kita bertumbuh. Oh, luar biasa. Jadi, Kamis yang lalu kita sudah belajar tentang tabernakel secara umum, secara sepintas lalu. Hari ini kita belajar lebih detail tentang mezbah korban bakaran. Nanti Kamis depan kita belajar tentang kolam pembasuhan. Dan berikutnya kita akan belajar meja roti pertunjukan. Kemudian di dalam bulan Oktober kita harapkan ada lagi pelajaran ini sampai habis. Ya, karena ini pelajaran yang bagus yang membuat rohani kita menjadi bertumbuh. Anak-anak, kita sudah selesai. Ayo kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar tentang mezbah korban bakaran. Terima kasih kami boleh mempraktekkan. Kami mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan kami mendapatkan pelepasan dosa. Sehingga kami tidak berbuat dosa lagi. Sehingga rohani kami boleh bertumbuh sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.